Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Utari dengan NIM A1C3171021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan radioisotop dalam pemulihan tanaman kedelai. Yang pertama, kita harus mengenal itu apa radioaktif. Nah, peristiwa radioaktivitas itu berkaitan erat dengan kestabilan inti suatu atom. Inti atom yang tidak stabil akan menunjukkan gejala radioaktivitas. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa radioaktivitas adalah gejala perubahan inti atom secara spontan yang disertai dengan radiasi yang berupa arah atau gelombang elektromagnetik. Zat radioaktif akan mengalami peluruhan sehingga terjadinya perubahan jumlah inti atom yang menyebabkan perubahan dari unsur satu ke unsur yang lain. Laju peluruhan inti radioaktif ini disebut dengan aktivitas. Semakin besar aktivitas, maka semakin besar inti atom yang meluruh per detiknya. Selanjutnya yaitu sifat radioisotop. Radioisotop memancarkan radiasi manapun dia berada dan mudah dideteksi. Radioisotop dalam jumlah sedikit sekalipun dapat dengan mudah diketahui keberadaannya. Nah, laju peluruhan tiap satuan waktu radioaktivitas itu hanya merupakan fungsi jumlah atom radioisotop yang ada, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik temperatur, tekanan, pH, dan sebagainya. Peluruhan radioaktivitas ini ditentukan oleh waktu paro, waktu yang diperlukan agar intensitas radiasi menjadi setengahnya. Intensitas radiasi ini tidak bergantung pada bentuk kimia atau senyawa yang disusunnya. Hal ini dikarenakan pada reaksi kimia atau ikatan kimia yang berperan adalah elektron, utamanya elektron pada kulit atom terluar, sedangkan peluruhan radioisotop itu merupakan hasil dari perubahan pada inti atom. Radiasi yang dipancarkan itu utamanya adalah radiasi gamma, di mana ia memiliki daya tembus yang besar. Lempeng logam setebal beberapa sentimeter pun itu dapat ditembus oleh radiasi gamma, utamanya gamma dengan energi yang tinggi. Sifat inilah yang mempermudah dalam pendeteksian. Baik, selanjutnya yaitu sinar-sinar radioaktif. Nah, sinar radioaktif ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama yaitu sinar alfa. Nah, sinar alfa itu merupakan partikel yang dipancarkan oleh sebuah inti yang terdiri dari 4 buah nukleon, yaitu 2 proton dan 2 neutron. Sinar alfa itu mempunyai daya tembus sangat kecil sehingga pemakainya sangat terbatas dalam radioterapi. Daya tembus sinar alfa dalam udara sejauh 4 cm terhadap materi yang lebih padat, daya tembus itu semakin pendek. Misalnya, pada selebar kertas, partikel alfa tidak dapat menembusnya. Yang kedua yaitu sinar beta. Nah, sinar beta ini merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif. Sinar beta itu merupakan berkas elektron yang berasal dari inti atom. Energi sinar beta itu sangat bervariasi. Dia mempunyai daya tembus lebih besar dari sinar alfa, tetapi daya pengionannya itu lebih lemah. Sinar beta itu paling energetik, dapat menempuh sampai 300 cm dalam udara kering dan dapat menembus kulit. Selanjutnya yaitu sinar gamma. Nah, sinar gamma itu adalah radiasi elektromagnetik yang berenergi tinggi, tidak bermuatan, dan tidak bermassa. Sinar gamma mempunyai daya tembus. Selain sinar gamma, sinar beta, dan sinar alfa, zat radioaktif buatan juga ada yang memancarkan sinar X dan sinar positron. Sinar X itu sendiri adalah radiasi dari sinar elektromagnetik. Selanjutnya yaitu penggunaan radioisotop sebagai pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman atau pembentukan bibit unggul dapat dilakukan dengan menggunakan radiasi. Misalnya, pemulihan pada padi. Bibit padi diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi, dari dosis tinggi yang tidak membawa pengaruh hingga dosis yang rendah yang mematikan. Biji yang sudah diradiasi itu kemudian disemaikan dan ditanam berkelompok.
itu menurut ukuran dosis radiasinya. Serta dengan menggunakan unsur-unsur radioaktif, ini juga dapat diketahui waktu yang paling tepat untuk melakukan pemupukan pada satu jenis tanaman. Selain sinar gamma, fosfor 32 juga berguna untuk membuat benih tumbuhan yang bersifat lebih unggul dibandingkan induknya. Radiasi radioaktif ini ke tanaman induknya akan menyebabkan ionisasi pada berbagai sel tumbuhan. Ionisasi inilah yang menyebabkan turunan akan mempunyai sifat yang berbeda dari induknya. Kekuatan radiasi yang digunakan diatur sedemikian rupa hingga diperoleh sifat yang lebih unggul dari induknya. Penyinaran radioaktif ke tanaman induk akan menyebabkan ionisasi pada berbagai sel tumbuhan. Ionisasi ini yang menyebabkan turunan berikut mempunyai sifat yang berbeda dengan induknya. Selanjutnya yaitu iridiasi sinar gamma. Radiasi adalah pemancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik, foton dari suatu sumber energi. Radiasi energi tinggi itu adalah bentuk-bentuk energi yang melepaskan tenaga dalam jumlah yang besar dan kadang-kadang disebut juga dengan radiasi ionisasi. Karena ion-ion itu dihasilkan dalam bahan yang dapat ditembus oleh energi tersebut. Radiasi dapat menginduksi terjadinya mutasi karena sel yang terradiasi akan dibebani oleh tenaga kinetik yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi atau mengubah reaksi kimia sel tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan kromosom tanaman. Berikut ini adalah gambar dari pemuliaan tanaman kedelai. Radiasi memiliki beberapa tipe, yaitu radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, dan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi sinar gamma itu dipancarkan dari isotop radioaktif. Panjang gelombangnya lebih pendek dari sinar X, dan daya tembusnya adalah yang paling kuat. Sinar gamma itu merupakan bentuk sinar yang paling kuat dari bentuk radiasi yang diketahui. Kekuatannya hampir 1 miliar kali lebih berenergi dibandingkan dengan radiasi sinar X. Variabel yang diamati itu meliputi tinggi tanaman, diameter batang, panjang malai, dan bobot biji per malai. Terakhir yaitu keuntungan iridiasi dengan menggunakan nuklir sitoplasmik mel steril. Nah, keuntungannya itu ada 4. Yang pertama yaitu gen tunggal MS yang secara sempurna mengekspresikan jantan steril dengan seluruh latar belakang genetiknya dapat dengan mudah ditransfer ke berbagai varietas sesuai dengan karakter yang diinginkan. Yang kedua yaitu hampir semua varietas dapat memulihkan galur NMS. Yang ketiga yaitu tidak ada efek negatif yang disebabkan oleh galur NMS, dan yang terakhir yaitu galur jantan steril NMS bersifat stabil dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian, galur NMS itu merupakan tetua yang sangat baik untuk memproduksi benih hibrida. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penggunaan radioisotop dalam pemulihan tanaman kedelai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.